Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana melakukan clustering menggunakan algoritma SOM. Ya, algoritma SOM bisa juga disebut dengan Kohonen. Jadi bisa dicek di Google Scholar artikel penelitian saya yang terkait. Ini ya, saya geser ke atas. Clustering keahlian mahasiswa dengan SOM, di mana data yang saya pakai adalah data dari teknik informatika. Atau ada juga yang terkait sistem prediksi nilai dengan algoritma backpropagation. Sebentar saya tunjukkan artikelnya. Maaf ya, tadi belum sempat saya siapkan. Dulu geser terus backpro. Nah, ini loh. Nah, analisa algoritma, karena yang data yang saya mau tunjukkan yang ini aja. Ini analisa algoritma backpropagation dengan SVM dalam memprediksi nilai ujian nasional di tingkat SMP. Datanya berupa angka, karena nilai ujian SMP itu kan terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, saya tunjukkan datanya. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, sama bahasa Inggris. Nah, terus misal saya hanya menggunakan variabelnya hanya sampai semester 5 ini ya, maka data yang saya ambil misalkan ini, jadi tidak memperhatikan nama, jadi ini namanya saya tutup aja, jadi nggak pengaruh ke nama. Datanya itu tutup yang dianggap adalah baris 1, baris kedua, baris ketiga. Ini totalnya sekitar 700 baris, ya. Jadi saya tunjukkan misalkan ini 5, misal hanya sebagai saya pakai hanya 5 variabel, kan kolom menunjukkan atribut atau variabel ya. Oke, saya copy. Nah, ini terus saya taruh dalam file sendiri. Ini saya taruh file sendiri. Udah. Jadi ini menunjukkan baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ya. Variabelnya ada nilai semester 1, nilai semester 2, nilai semester 3, nilai semester 4, nilai semester 5. Dimana mau saya clustering menjadi apakah dia bisa lanjut, misalkan lanjut ke materi berikutnya, ataukah maksudnya itu lanjut studi berikutnya, ataukah harus mengulang. Misalkan saya cluster menjadi 2, misal ya, saya cluster menjadi 2. Ini datanya saya simpan dulu dalam bentuk file Excel, karena SOM yang saya bisa itu di MATLAB ya, sehingga saya harus pakai MATLAB. Ini saya simpan dalam bentuk Excel, data SOM. Oke. Sudah, jadi yang saya pakai adalah mulai dari ini ya. Nah, ini hanya penjelasan aja, kolom 1 ini, kolom 2 dan kolom seterusnya. Terus datanya sampai 701 ya, berarti ya, datanya sampai 701. Oke, saya mulai, saya baca datanya. X sama dengan data XLS read, yaitu nama filenya tadi data underscore SOM, data underscore SOM.excel. Terus kolomnya berarti A2 sampai E702. Nah, ini ya, silakan diperhatikan lagi datanya. Nah, ini dia mulai dari kolom A sampai kolom E, dimana di sini barisnya sampai 702. Sudah, caranya baca. Terus semua ya di neural network
itu menggunakan petik. Jadi X-nya petik itu ditranspose, yaitu dibalik. Jadi baik itu neural network yang multi-layer perceptron ataupun SOM itu juga harus dibalik. Jadi sama dengan X. Petik ini artinya datanya yang awal ditranspose, ya ditranspose. Jadi nanti hasilnya jadi kayak apa? Jadi hanya tinggal, mohon maaf, yang mana tadi? Nah, ini tinggal kalau ditranspose berarti barisnya jadi 5, kolomnya jadi 700. Ya, itu namanya ditranspose. Oke, lanjut. Kemudian menginisialisasi arsitektur. Maksudnya menginisialisasi arsitektur gimana? Ini misal saya pakai Pine. Arsitektur SOM-nya adalah, tadi kan variabelnya ada 5 ya. Saya tulisan X1, saya copy, saya paste, ada 5 kan ya, X4, X5. Terus ini saya bersihkan. Nah, saya ganti tulisan 2, 3. Sebentar, maaf ya. Nah, saya menjelaskan mulai dari awal. Kenapa? Biar paham. X2, X3, kurang ke bawah. Oke, terus X4, X5. Oke, bentar, udah ya, anggap ini rapi lah. Selanjutnya, karena tadi saya ngomong mau diklaster menjadi 2, yaitu masih menetap atau maksudnya masih mengulang materinya ataukah lanjut. Ini temanya kayak gitu memang. Dia dari nilai itu dia harus lanjut ke misalkan apa jenjang berikutnya ataukah dia harus tetap mengulang. Nah, di situ. Ya. Berarti Y-nya ada 2. Jadi kalau algoritma SOM itu arsitekturnya hanya ada input dan output. Ya, beda dengan multi-layer perceptron. Oke, kalau multi-layer perceptron itu ada hiddennya. Kalau CNN itu hiddennya malah lebih dari 1. Y1, Y2. Oke, sudah. Terus ini digabung terus, di apa ya? Intinya itu dicari nilai nilai jaraknya. Jadi nanti SOM itu cara kerjanya bagaimana? Dia melakukan training dulu. Tujuan training yaitu mengenali pola dari data. Selanjutnya hasil training adalah berupa bobot. Dari bobot itulah yang dipakai untuk melakukan clustering. Nah, kayak gini cara menghubungkannya. Nanti saya tunjukkan dalam bentuk file Excel-nya. Ini saya pindah untuk dipakai ya. Oke, sudah selesai. Ini arsitekturnya. Yes, sudah selesai. Saya pindah ke data yang ini. Nanti cara kerja hitungannya di sini. Saya tunjukkan di sini. Oke. Ini arsitekturnya. Maka kalau di MATLAB bagaimana langkahnya? Langkahnya sebentar. Nah, ini saya buat net. Ini saya copy. Kenapa? Karena memang saya sudah sering melakukan algoritma SOM dipakai untuk baik clustering atau mengubah citra ke bentuk biner. Nah, ini dirubah sesuai cluster. Tadi arsitektur saya adalah 2, ya, berarti 2. Oke. Terus selanjutnya kita melakukan training, yaitu train sama dengan ini
nanti variabelnya jangan disamakan aja, saya buat training yaitu trend kurung buka net, x. Kalau kebalik, sebentar saya cek lagi, net, x. Nah, betul. Jadi x-nya adalah datanya ini tadi, yang dalam bentuk variabel 1, 2, 3, 4, 5. Anggap ini adalah nilai dari, anggap nilai ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, seperti itu. Nanti mau di cluster. Nah, terus setelah selesai, kalau mau melihat bobotnya nanti bagaimana? Ini cara melihat bobot, saya tunjukkan. Nah, ini training IW, jadi variabelnya tadi apa, kan bobot hasil training. Jadi ini kenapa kok tombol B saya kok agak susah ya, bobot beneran tombol B nya agak susah. Bobot sama dengan training training itu variabel saya, .iw itu bobotnya. Jadi nanti total ada berapa bobotnya, ya tinggal ngitung. Ini klasternya kan ada 2, variabelnya ada 5, berarti ini setiap arah panah yang menuju ke sini itu ada bobot, berarti 5 kali 2, variabelnya 5, bobot klasternya 2, berarti 5 kali 2 ada 10. Berarti nanti model vektornya yaitu ada apa ini, 5 kolom 2 baris, model vektornya atau model matriknya. Oke, sudah ini. Nah, kalau mau melakukan uji coba hasil dari bobotnya, hasil uji cobanya bagaimana, langsung aja Y sama dengan ini training X. Jadi datanya di ini, training itu variabelnya, tadi saya training itu variabelnya, training itu variabel ini ya, variabel nomor 4, terus X data saya. Nah, hasilnya nanti ini dalam bentuk nilai probabilitas. Nah, agar bisa tahu dia masuk klaster mana, nah ini dirubah. Nah, dirubah fed to in. Nah, fed to in itu untuk mengubah vector to index ya. Vector to index itu untuk mengubah nilai hasil yang probabilitas tadi. Pokoknya nilainya antara 0 sampai 1. Nah, dirubah, atau bisa juga nilainya, pokoknya nilai probabilitas angka desimal koma, nah, gitu. Nah, ini fact to in dirubah ke bentuk indeksnya. Indeksnya berarti 1 itu apa, 2 itu apa, seperti itu. Nah, kalau mau merubah hasilnya biar dalam beberapa baris, berarti ini di class sama dengan classes, petik. Nah, sudah seperti ini. Kalau mau running, fungsi trainingnya di mana? Ini ya fungsi trainingnya. Terus untuk mau menguji coba dia masuk klaster mana, di baris ke-6 ya. Terus kita coba run, misalkan ini training sum nilai. Oke, sudah. Hasil proses nanti dia akan muncul dalam bentuk arsitektur ya, seperti neural network ya. Memang ini neural network ya, lah kayak gini. Artinya ini adalah 5 adalah variabel input, terus 2 adalah outputnya, yaitu klasternya ada 2. Terus kalau mau melihat hasil topologinya, hasil klasternya seperti apa, di variabel, sebentar dicek di sini, sampel hit. Nah, ini jadi 295 itu masuk klaster 1, 406 masuk klaster 2, kan ada 2 klaster ya. Terus misal lagi mau melihat posisi bobotnya, nah kayak gini. Jadi ini kan datanya. Nah, ini bobot 1, bobot kedua itu maksudnya adalah klasternya, dia masuk klaster 1, klaster 2. Nah, ini bobot apa ya, kayak bobot yang kita hasilkan biar dia bisa merangkul semua titik-titik ini. Oke. Terus nah, untuk mengetahui bobotnya
Di mana? Di sini. Klik 2 kali, sel, nah, set. Nah, jadi di sini kan ada pembatas titik koma. Nah, ini ada pembatas titik koma, berarti ini nilai bobotnya. Jadi ini adalah klaster pertama, klaster 1, ini klaster 2. Titik koma itu kan menunjukkan baris ya. Nah, ini kita copy, saya contohkan hitungan manualnya sekalian. Jadi satu rekaman ini mungkin durasi waktunya lebih lama. Nah, maaf ya, karena memang menunjukkan benar-benar stepnya. Ini saya copy, saya taruh di Excel saya. Oke. Sudah. Jadi, kalau ini saya buat dalam bentuk matrik, ini saya rubah. Nah, oke. Bentar ya. Ini pokoknya kalau masih koma itu menunjukkan kolom. Kalau titik koma menunjukkan baris. Ini masih koma ya. Oke. Nah, di sini itu sudah titik koma, berarti dia pindah baris, menunjukkan dia klaster. Ini ya, ini kok titik komanya dihapus terus. Loh, ini belum tercopy semua tadi kayaknya. Paste. Loh, hanya baru sampai sini. Sebentar, saya carikan lagi lanjutannya. Nggak mau tercopy semua. Atau saya tulis manual sendiri aja. Nah, maaf ya. Nah, saya tulis manual. Nggak kelihatan di layar 100% karena memang saya ini ya, layarnya saya buat ukurannya lebih ini. Nah, harusnya nanti kayak gini. Ini menunjukkan klaster 1. Loh. Kemana toh? Ini hasil bobotnya adalah ini klaster 1. Ini klaster 2. Oke. Terus loh, nggak kelihatan ya? Nah, gini loh. Nah, udah. Terus klaster 1 tadi di situ nilainya 89.58. Kan variabelnya atau kolomnya tadi ada 5. Terus 90.42. 90.42. Ini sudah saya bulatkan ya. Pakai 2 digit belakang. 87.45. 87.46. Nah, harus dibulatkan. Terus 87.46, 89.53, 89.53. Terus 91.02. Sudah. Terus berikutnya 85.2. 85.14, 84.65, terus 85.49, terus 88.97. Oke, sudah selesai. Saya lebar, saya tunjukkan cara kerjanya. Mana tadi Excelnya? Nah, ini ya, kelihatan ya Excelnya. Terus langkahnya, jadi yang perlu saya garis bawahi adalah SOM, algoritma SOM itu melakukan training ya. Trainingnya sebanyak berapa kali? Sebanyak
ilustrasinya adalah data ini kan ada 701 baris. Nah, berarti ya akan mengenali pola-polanya itu sebanyak 701 baris. Berarti 701 iterasi. Nah, terus kalau di sini dalam gambar yang di MATLAB ini kan 200 iterasi. Berarti hanya 200 bukan. Jadi istilahnya adalah berarti 200 epoch. Satu epoch sebanyak 701 baris atau 701 kali. Nah, dia sebanyak 200 epoch. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, hasil dari training apa? Hasil dari training adalah bobot. Jadi saya contohkan ilustrasi training ya. Ilustrasi trainingnya saya perlihatkan algoritma dari back sama baca ini jadi back, maaf, algoritma dari SOM. Ini saya ngambil dari sumber bukunya Bapak Sutoyo ada, terus Bapak Arif, siapa itu ya, Arif Hirmawan, siapa itu, buku tentang jaringan saraf tiruan. Langkah awal inisialisasi bobot, misal saya punya inisialisasi bobotnya ini inisialisasi bobot ya. Terus langkah kedua adalah tentukan klaster saya 2 ya. Terus parameter lajunya saya simbolkan alfa misalkan 0,2 misalkan alfanya. Terus selama syarat berhenti salah, lakukan langkah-langkah berikut. Anggap saya mau melakukan trainingnya hanya 5 kali, contoh hanya 5 kali, berarti lakukan ini. Nah, langkah 1 kan misalkan saya melakukan trainingnya 5 kali misal, nggak mungkin toh data 700 ini kita training sendiri, apa gunanya kita buat program. Jadi Excel ini hanya memahami konsep. Jadi kalau datanya sudah lebih dari 100 itu saya yakin kita itu manusia nggak ini dari tingkat segi error, capek itu pasti ada. Jadi kenapa kok harus menggunakan program, tujuannya adalah jika datanya itu banyak dan kita tidak ngatasi itu ya. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi. Jadi kalau disuruh ngitung semuanya ya mohon maaf saya nggak sanggup ya. Jadi ini sudah disediakan program ya, pakai aja program. Ini hanya membuat ilustrasi saja ya. Saya lanjut. Langkahnya ini jadi bisa di-download di Scholar, artikel saya clustering keahlian mahasiswa ya. Terus rumus ini akan dilakukan selama 5 kali ya, syarat saya tadi. Jadi saya tulis di sini iterasi sampai 5 kali, berarti ini iterasi yang ke-1. Iterasi yang ke-1 ini saya buat ini aja kayak, nah biar enggak pindah-pindah nah, kayak gini. Kita lakukan pencarian DJ ya. Lakukan pencarian DJ ini nah. Dimana J-nya adalah klasternya, ada 2 klaster, berarti di klaster 1 di klaster kita cari jaraknya pakai apa, rumus ini ya di ini. Nah kelihatan ya di layar ini loh yang nggak kelihatan. Nah, oke. Nah ini DJ itu mencari jarak, jadi setiap bobot dicari dengan variabelnya. Oke, sudah. Ini saya pindah. Saya tadi tujuannya untuk menunjukkan rumusnya aja. Secara detail bisa dicek di artikel saya atau di bukunya Bapak Arif Hirmawan. Apa sih? Ada kok di daftar pustakanya. Oke, saya cari
karena di situ adalah kuadratkan ya, kuadratkan, dan di sigma berarti di jumlah, tidak ada akarnya, tidak perlu diakar. Berarti B-nya, bobotnya ini, misal klaster 1, dikurangi datanya baris ke 1. Maaf, ini kenapa sih? Saya ambil ini ya. Pangkat 2, terus ditambah bobotnya lagi, dikurangi, karena ini variabel 2 berarti ini, samping 2, ditambah lagi bobot ketiga, variabel 3, samping 2, ditambah bobot 4, terus ini variabel 4 ya, 2 tambah ini dikurangi samping 2. Oke, kita cek ya, variabelnya ada 5, berarti H 18, I 18, J 18, K 18, L 18, itu bobot. Terus yang ini adalah datanya, berarti A2, B, C2, D, E2, itu semuanya adalah datanya. Oh, kurungnya kurang. Oh, ini kurung. Sudah. Ini sudah ketemu jaraknya untuk klaster 1. Klaster 2 juga sama. Loh, maaf, ini disalahkan. Nah, ini klaster 2 juga sama, langkahnya dicari. Misal ini saya copy. Oke, berarti ini barisnya kan tadi klaster 1 ya, ini klaster 2 berarti 19. 19. Kelihatan bahwa ini jaraknya lebih rendah, jadi ini keterangannya adalah untuk semua J, cari indeks J sedemikian sehingga DJ minimum, jadi cari yang minimum. Berarti ini minimumnya adalah minimum D klaster 2. Terus dilakukan perbaikan bobot, yaitu di mana yang klaster tadi, yaitu perbaikan, atau ini tombol pilih perbaikan bobot klaster. Saya lakukan perbaikan ya, yang klaster 1 tetap, ini saya copy langsung. Oke, yang klaster 2 kita lakukan perbaikan dengan rumus W lama ditambah alfa dikali X dikurangi W lama. W lamanya berarti data yang atas sama dengan W lama ditambah
ini dikalikan X. Ini variabel 1 berarti kurangi yang baru. Sebentar, bisa kunci yang 19-nya aja, hanya enggak. Ini caranya ngunci di bagian apa, barisnya, kolomnya enggak. Tadi saya geser biar enggak banyak nulis rumus. Benar ya, I baris 19, masih 19. Terus B2 J, betul. K, betul. L, oke, sudah. Ini perbaruan bobot. Selanjutnya perbarui laju belajar. Ini perbarui laju belajar itu nanti kalau sudah selesai satu EPO. Misal ini saya nggak melakukan perbaruan alpanya, berarti sudah kita biarkan. Maka kita berikutnya sudah selesai di iterasi 1. Maka lanjutnya adalah iterasi 2. Iterasi 2 juga sama langkahnya, kita melakukan DJ, menghitung DJ, yaitu D cluster 1, D cluster 2, kita hitung, saya copy rumusnya, saya merubah posisi variabelnya. Ini kan bobotnya masih sama ya, nggak ada perubahan, tapi ini bobotnya adalah baris ketiga ya, kan data kedua. Iterasi 2 ini baca data kedua, berarti 3. Oke, sudah. Hasilnya ini sudah benar ya. Terus bentuknya klaster 2 kita rubah sesuai, maaf ini aja, ini nanti merubahnya di sini. Klaster 2 kan ada perubahan, berarti ini 28 Oke, terlihat bahwa klaster 2 minimum, berarti minimum D klaster 2. Perbaiki, B nya lagi, tombol B, perbaiki klaster 2. Maaf ya, ini ada penulisan yang typo, saya copy lagi yang ini. Berarti yang klaster 1 tetap, yang klaster 2 ada perubahan. Tunjukkan rumusnya. Berarti ini H28, terus masih sama H20. H20 itu apa? H20 itu alpha. Terus ini tadi 3 ya, data ketiga H20. Oke, sudah, kita geser ke sana. I B, tuh.
K, D. Betul. Terus ini L, E. Udah. Dari sini selesai iterasi 2, berarti bobotnya seperti ini. Lanjut. Selanjutnya adalah misalkan iterasi 3. Iterasi 3. Angkanya sama, D. Misalkan nanti setelah iterasi kelima baru saya lakukan perbaruan bobot alfa misalkan. Ya, perbarui bobot alfa. Nanti aja setelah iterasi ke 5 misal. Berarti nanti tentunya saya buat sampai iterasi 6 lah. D klaster 1, D klaster 2. Minimum klaster berapa nanti kita cek aja. Ini rumusnya. Copy. Kan bobot untuk klaster 1 tidak berubah datanya. Excelnya enaknya kita sudah disediakan, tinggal copy paste rumus ya. Nah, tapi kalau kita disuruh hitung manual pakai kertas ya, mohon maaf kalau semua data. Dan tujuannya kita buat program tuh dibantu diselesaikan otomatis. Ini kita paham algoritma. Berikutnya data ke 3, berarti ini 4, D4, C4, D4, E4. Terus klaster 2, copy, kita rubah posisi bobotnya aja, karena klaster 2 tadi bobotnya berubah. Berarti ini baris ke 37, berarti 37, 37, 37, 37, 37. Oke. Nah, klaster minimumnya adalah klaster 1. Berarti ini kita tulis D klaster 1. Oke, sudah. Berarti perbaikan klaster 1 bobotnya ya. Perbaikan. Ini saya copy. Terus yang ini nggak ada masalah, yang perlu diperbaiki di sini. Ini sudah benar, klaster 2 tetap, yang diperbaiki klaster 1. Rumusnya adalah bobot lama sama dengan bobot lama ini ditambah alfa, alfanya tadi di atas sekali tadi. Ini saya kunci, terus dikali X1 nya, berarti ini data ketiga. Ini ya ketiga. Terus dikurangi B lama. Sebentar, B lamanya di sini. Sudah. Nah, ini biar bisa tinggal geser, saya kunci dulu yang garisnya. Baris, terus baris. Sudah, kita tinggal geser kolomnya. Cek ya, ini H, A betul, B, I betul, terus C, J, terus K, D, L, E. Sudah selesai untuk iterasi 3. Maka bobot ini nanti yang dipakai untuk proses di iterasi 4. Iterasi 4. Cari DJ-nya dulu.
D klaster 1, D klaster 2. Nah, itu kita copy ini aja, nanti tinggal merubah posisi bobotnya karena klaster 1 bobotnya tadi berubah. Nah, itu di mana? Di baris 45. Terus A-nya karena data keempat berarti ini 5. Data keempat berarti A, B5. 45 data keempat berarti C5. 45 D5 baris keempat, data keempat ya. Oke, sudah. Ini adalah klaster 1. Yang klaster 2 saya copy aja, saya rubah posisi bobotnya. Ini berarti 46 46 46 46 46. Oke, sudah. Maka terlihat bahwa klaster terendah ya, klaster terendah atau minimum klasternya di minimum di D klaster 1. Terus berarti perbaikan D klaster 1. Ya, ini saya copy aja. Klaster 2-nya tetap, klaster 2-nya masih tetap, yang berubah di klaster 1. Nah, yaitu H45. Terus ini data kelima H45. Nanti jika saya ada kekeliruan mohon dikoreksi, dan mohon maaf sebelumnya mungkin saya ada kesalahan lupa. Oke, sudah. Kita cek H45 A5. A5 adalah data baris keempat. H45 adalah bobot lama. I45 B5. CJ KD EL sudah selesai. Ini iterasi 4 sudah selesai. Berarti berikutnya adalah iterasi 5. Iterasi 5 langkahnya sama, kita buat DJ. DJ adalah menghitung jaraknya. D klaster 1, D klaster 2. Sudah. Kita copy biar posisinya nggak banyak berubah. Kita mulai klaster 1, dimana sekarang baris ke 5, data kelima, berarti ini A6. Bobotnya adalah baris 54. Nah ini ya. Terus 5 4 B6, terus 5 4 C6 K 54 bobotnya. Ini datanya baris ke 5 54. Nah, selesai untuk D klaster 1. Nah, yang klaster 2 sama ya, kita copy. Tinggal merubah posisi, berarti ini 55
55, 55, 55, 55. Oke, sudah. Nah, kelihatan, maka klaster yang harus diperbaiki adalah klaster 1. Kenapa? Karena yang minimum di klaster 1. Nah, berarti perbaikan B-nya kan, perbaikan D klaster 1. Saya rubah klaster 1 ya di sini. Berarti yang lama berarti baris 54. Terus data kelima ya, data kelima. Terus ini 54. Oke, sudah, ini tinggal geser. Oke, selesai. Selanjutnya ya. Selanjutnya adalah selesai iterasi 5. Nah, misal mau melakukan perbaikan laju belajar misalkan. Ya, tinggal diupdate. Berarti iterasi 6. Update alfa atau laju belajar, misalkan alfanya saya update misalkan 0 titik, kan saya kalikan misalkan 0 kali 2 kali 0, kali 2 berarti 0 kali saya kalikan 2, 0,2 kali 2 berarti misalkan 0,4. Nah, ini alfanya saya rubah. Terus berikutnya ya sama, berarti dilakukan looping DJ-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada yang kurang jelas bisa di komentar. Terus jika ada kesalahan kalimat atau apa mohon diperbaiki dan mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.